Hai guys, kembali lagi bersama Namun saat akan pergi, tiba-tiba ada seorang pria dari kejauhan yang bernama Jack melarang mereka untuk mengelilingi rawa ini karena di rawa ini telah dihuni oleh sesosok psikopat. Namun jelas saja si Aceng yang tak mempercayai cerita itu pun tak mendengar peringatan si Jack dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. You're gonna die. Singkat waktu, sesampainya di tengah rawa, si Aceng pun akan menunjukkan sesuatu ke para pengunjung. Setelah melihat cahaya itu, si Markus pun yakin jika cahaya itu berasal dari sebuah uap yang muncul dari bawah rawa. Namun si Aceng pun mengatakan jika cahaya itu berasal dari sebuah arwah yang mudar tenggelam di rawa itu. Dan karena itulah, warga lokal sering menyebutnya cahaya hantu. Dan setelah si Aceng menyalakan lampunya, tiba-tiba sosok menyeramkan ada di balik ruyuk. Namun dirasa itu Bagong yang mengintip, si Aceng pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.
Di perjalanan, si Beben yang menyukai salah satu pengunjung bernama Mary pun mulai mendekatinya dan menanyakan tujuan si Mary untuk ikut tur ini. Namun si Mary tak menjawabnya dan bisa kita lihat si Mary seperti sedang mencari sesuatu. Hingga tidak lama kemudian tiba-tiba... Relax. Sungguh suwe, perahu yang mereka tumpangi pun harus menabrak bebatuan rawa. Melihat hal itu, si Aceng pun berniat untuk mengeceknya. Dan suwenya lagi, tiba-tiba hujan pun turun. Di tengah kepanikan, seorang bondon bernama Icih pun berniat untuk meminta bantuan. Namun seperti biasa, Pak Sutradara tak mengizinkan sinyal masuk ke tempat ini. Dirasa kapal ini akan tenggelam, Mbah Kumis pun berniat menyeberang ke daratan melewati batang kayu yang tumbang. Dirasa itu sangat berbahaya, para pengunjung pun mencoba untuk memperingatinya. Namun Mbah Kumis yang tak ingin modal tilelep tak mendengar peringatan itu. Here, watch me. Akibat so iye, Mbah Kumis pun harus disoledat dan suenya lagi cokornya harus dikokop seekor buaya. Namun untungnya si Mary berhasil mengheadshot buaya itu hingga modar. Kemudian dia pun menyuruh ke para pengunjung untuk segera pergi ke daratan sebelum para buaya berdatangan. Right, just come on, I got you. Right, just... I think you need it. Get out of the water! Dan untungnya mereka berhasil naik ke daratan terlebih dulu sebelum para buaya itu datang. Dirasa tempat ini tidak aman, si Mary pun mengajak yang lainnya untuk segera pergi. Sesampainya di tengah hutan, si Markus pun menanyakan kenapa si Mary membawa senjata ke tempat ini. Kemudian si Mary pun memberitahukan tujuan dia yang sebenarnya, di mana dia hanya ingin mencari ayah dan kakaknya yang hilang saat berburu buaya di muara ini. Dan ternyata orang yang modar di awal film itu adalah ayah dan kakaknya si Mary. Setelah itu si Mary pun mengajak yang lainnya untuk segera mencari jalan keluar dari hutan ini, jika tidak maka mereka semua akan modar. Mendengar hal itu jelas saja mereka pun tak mengerti apa yang si Mary katakan. Lalu si Mary pun memberitahukan jika di hutan ini telah hidup sosok psikopat sadis bernama Victor. It was like a dirty secret. Di mana dulu di hutan ini ada seorang ayah yang tinggal bersama anaknya yang penuh kekurangan bernama Victor. Dan karena kekurangannya itu, si Victor sering dibully oleh anak-anak lainnya. Dan beberapa tahun kemudian, lebih tepatnya di malam Halloween, ada beberapa bocah bangor yang berniat menakuti si Victor dengan kembang apinya. Dan akibat kenakalan bocah-bocah bangor itu, rumah si Victor pun harus terbakar. Melihat hal itu, jelas saja ayahnya si Victor pun panik dan bergegas menolong si Victor yang masih terjebak di dalam rumah. So he ran and got himself a hatchet. But he hit him in the face with that hatchet. Namun karena terlalu panik, tanpa disengaja si ayah pun menampol tangkurak si Victor hingga modar. Dan dari kejadian itu, ayahnya si Victor yang merasa bersalah pun terus-menerus mengurung diri di rumah hingga modar. Dan sejak saat itulah orang-orang yang berburu di rawa ini selalu menghilang. Karena banyaknya yang hilang, pemerintah pun sampai menutup rawa ini. Crying for his daddy in the woods. Setelah mendengar cerita itu, si Aceng pun mengajak yang lainnya untuk segera mencari jalan keluar dari hutan ini. Kemudian si Mary pun memberitahukan jika jalan keluar satu-satunya dari hutan ini melewati rumahnya si Victor. Karena tidak ada jalan lain, mau tidak mau mereka pun harus melewatinya.
Namun belum juga jauh berjalan, tiba-tiba mereka pun kaget setelah mendengar seseorang berteriak memanggil ayahnya dari dalam rumah itu. Dirasa itu penduduk lokal, Ce Icoh pun berniat untuk meminta bantuan. Melihat hal itu, si Mary pun memperingati Ce Icoh bahwa itu si Kopet Victor. Namun Ce Icoh tak mempercayainya. Melihat Bah Kumis modar dihabisi si Kopet, si Aceng dan yang lainnya pun langsung ngabret seedan-edannya. Sementara itu dengan pistol FF-nya, si Mary berniat untuk menolong Ce Icoh. Walaupun Ce Icoh tak bisa diselamatkan, namun untungnya si Mary berhasil mengheadshot si Kopet itu hingga tumbang. Dirasa si Kopet itu sudah modar, si Mary pun bergegas pergi menyusul yang lainnya. Singkat waktu, setelah berkumpul kembali, si Cucun pun memberitahukan jika si Engkus sudah menghilang. Takut terjadi apa-apa dengan si Engkus, si Mary pun mengajak mereka untuk mencarinya. Sementara itu, kita pun diperlihatkan ke si Engkus yang sedang bersembunyi di balik ruyuk. Dirasa kondisi sudah mulai aman, dia pun berniat untuk pergi. Naas sekali si Engkus pun harus modar mengenaskan setelah dikeretek abal-abal oleh si Kopet. Kembali ke si Mary dan yang lainnya yang sedang mencari keberadaan si Engkus. Di tengah perjalanan, si Markus yang kesal pun langsung menyalahkan si Aceng karena gara-gara turbodongnya lah mereka terjebak di hutan ini. Mendengar hal itu, jelas saja si Aceng pun tak terima, terlebih lagi dia sudah meminta maaf atas kejadian itu. Namun si Markus yang kesal langsung menghajar si Aceng. Guys, I like what? Hey, come on! Di saat mereka sedang sibuk adu mekanik, si Cucun pun menemukan tasnya si Engkus. Kemudian si Beben pun berniat untuk mengeceknya karena siapa tahu ada benda yang bisa mereka gunakan. Setelah itu, dirasa si Engkus tidak jauh dari tempat ini, mereka pun bergegas mencarinya. But he's gonna die. Di tengah perjalanan, mereka pun sok parah setelah menemukan si Engkus yang sudah modar mengenaskan. Dirasa si Kopet Rawa Cubluk itu masih hidup, si Mary pun meminta ke yang lainnya untuk berhati-hati. Namun si Mary pun sok parah setelah tahu ternyata selama ini mereka berlari hanya mengelilingi rumahnya si Kopet saja. Di tengah kebingungan, dia pun berniat pergi ke gudang rumahnya si Kopet untuk mencari senjata. Namun sesampainya di gudang, si Mary pun sok parah setelah menemukan kakaknya yang sudah modar mengenaskan. Melihat hal itu, jelas saja si Mary pun sangat sedih setelah melihat kakaknya yang sudah menjadi bangke. Kembali ke si Aceng dan yang lainnya yang sedang menunggu di luar. Di tengah obrolan, mereka pun kaget setelah melihat pergerakan di belakangnya si Cucun. Melihat hal itu, si Markus pun mencoba memberanikan diri untuk mengeceknya. See if this look up in here. Namun ternyata itu hanya ulah dari seekor rubah. Di tengah rasa lega, tiba-tiba It's a stone.
Malang sekali si Aceng dan si Cucun pun harus modar mengenaskan di tangan si Kopet rawa cubluk. Stop! Kembali ke si Beben dan yang lainnya yang berhasil kabur. Dirasa percuma terus berlari, si Beben pun mengajak yang lainnya untuk melawan si Kopet itu, di mana dia berniat kembali lagi ke gudang untuk mencari pertama oplosan agar dia bisa membakar si Kopet itu. Hanya dengan cara itulah mereka semua bisa selamat. Singkat waktu, sesampainya di gudang, akhirnya si Beben pun menemukan sejali gen pertama oplosan. Kemudian dia pun berniat untuk keluar dari gudang itu. Namun tiba-tiba berkat pertama oplosan, akhirnya mereka pun berhasil membakar si Kopet itu. Di tengah rasa bahagia, tiba-tiba hujan pun turun, dan karena hujan itu, api yang membakar si Kopet pun padam. Melihat hal itu, si Beben pun mengajak yang lainnya untuk bergegas pergi dari tempat ini. Setelah jauh apruk-aprukan melewati ruyuk, akhirnya mereka pun menemukan jalan keluar. Namun tiba-tiba Back into the woods! walaupun sempat berhasil lolos, namun sueknya si Markus harus tertangkap dan dia pun harus modar mengenaskan di tangan si Kopet rawa cubluk. Kembali ke si Mary dan si Beben yang berhasil selamat. Melihat si Beben yang sudah kena mental akibat kematian si Markus, si Mary pun mencoba untuk menyemangatinya dan mengajak si Beben untuk segera pergi dari tempat ini. Walaupun harus merasakan ngilu dicokor, namun pada akhirnya mereka berhasil mencucuk si Kopet Victor tepat di lehernya. Dirasa dia sudah modar, mereka pun bergegas pergi. Singkat waktu, sesampainya di pinggir rawa, mereka pun menemukan perahu milik ayahnya si Mary. Kemudian mereka pun berniat menggunakan perahu itu untuk pergi dari tempat ini. Sesampainya di tengah rawa, si Mary pun berterima kasih ke si Beben karena telah membantunya menghabisi si Kopet itu. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba di film sebelumnya kita diperlihatkan si Kopet rawa cubluk yang berniat menghabisi si Mary. Namun untungnya si Mary berhasil mencolok matanya si Kopet hingga membui ke dalam rawa. Dirasa ini kesempatan, si Mary pun bergegas berenang ke daratan. Tidak lama kemudian si Mary pun dikagetkan dengan kedatangannya si Jack. Melihat hal itu, si Jack pun langsung membawa si Mary pergi dari tempat ini.
There you go. Sesampai di rumahnya, si Jack pun tak habis pikir dengan apa yang dilakukan si Mary dan yang lainnya yang nekat pergi ke rawa itu. Karena pada saat itu si Jack pernah melarang mereka untuk pergi ke sana karena dia tahu di sana dihuni oleh psikopat rawa cubluk. Kemudian si Mary pun menjelaskan jika tujuan dia datang ke rawa ini itu hanya untuk mencari kakak dan ayahnya yang bernama Samson. Mendengar si Mary anaknya si Samson, seketika si Jack pun langsung marah dan mengusir si Mary pergi dari tempat ini. Seolah-olah dia tahu apa yang dilakukan ayahnya si Mary di rawa ini. Dirasa si Jack tahu sesuatu tentang ayahnya, si Mary pun mencoba untuk menanyakan. Namun si Jack malah menyuruh si Mary untuk menemui seorang pendeta bernama Chip jika ingin tahu jawabannya. Selepas si Mary pergi, si Jack pun langsung mengecek tasnya si Ingkus yang dia temukan di dalam hutan. Namun tidak lama kemudian dia pun mendengar sesuatu yang mendekati rumahnya. Walaupun takut, si Jack pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Malang sekali, si Jack pun harus modar mengenaskan setelah dierat oleh pejitnya sendiri. Kira-kira kengerian seperti apa lagi? Kalem heula atuh karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Mary yang sudah sampai ke tengah kota. Dia yang penasaran tentang ayahnya pun berniat untuk menanyakan ke si pendeta Chip. Setelah bertemu dengan si Chip pun menanyakan tujuan si Mary datang menemuinya. Kemudian si Mary pun menceritakan tentang kejadian yang menewaskan para pengunjung, termasuk tour guide mereka yaitu si Aceng. Mendengar cerita itu, si Chip pun langsung memberitahukan jika sebenarnya si Aceng itu adalah anak buahnya dan kapal yang si Mary tumpangi itu adalah kapal dirinya. Lalu si Mary pun menanyakan tentang ayahnya si Mary ke si Chip karena menurut si Jack, si Chip tahu tentang apa yang dilakukan ayahnya di rawa itu. Kemudian si Chip pun langsung menceritakan di mana puluhan tahun yang lalu telah tinggal di rawa itu seorang pria bernama Thomas dengan istrinya yang memiliki penyakit kanker. Dan dikarenakan penyakit istrinya semakin hari semakin parah, si Thomas pun langsung menyewa seorang perawat bernama Lena. Namun bukan fokus merawat istrinya, si Lena malah berselingkuh dengan si Thomas. Hingga di tengah sekaratnya, istrinya si Thomas yang tahu tentang perselingkuhan mereka pun langsung mengutuk si Lena dan bibit hasil perselingkuhan mereka. Dan akibat kutukan itu, si Lena pun melahirkan sesosok bayi yang sangat mengerikan. Dan sueknya lagi, si Lena modar setelah melahirkan bayi itu. Namun meskipun anaknya cacat, si Thomas sangat menyayanginya dan mengurus anaknya dengan baik hingga tumbuh besar. Lalu beberapa tahun kemudian datanglah ketiga bocil bangor yang membakar rumahnya si Thomas. Hingga dari kejadian itu, si Thomas pun tanpa disengaja menghabisi anaknya. Setahun kemudian si Thomas yang depres pun ikut modar dengan dihantui rasa bersalahnya. Dan setelah itu orang-orang yang datang ke sana selalu modar mengenaskan di mana mereka percaya itu perbuatan hantu anaknya si Thomas yaitu psikopat rawa cubluk. Disappeared in that swamp by the ghosts. Kemudian si Chip pun memberitahukan jika salah satu dari bocil bangor itu adalah ayahnya si Mary. Si Chip pun yakin jika teror di rawa itu akan terus berlanjut selama-lamanya sampai psikopat itu membalaskan semua dendamnya.
Setelah mendengar cerita itu, bukannya takut dengan tololnya, si Mary meminta ke si Chip untuk mengantarkannya ke sana karena dia ingin mengambil jasad ayah dan kakaknya agar dia bisa menguburkan mereka dengan layak. Mendengar hal itu, jelas saja si Chip pun menolaknya karena itu sama saja dengan mengantarkan nyawanya. Mendengar permintaannya ditolak, si Mary pun langsung mengancam si Chip akan melaporkan turbodongnya ke kantor polisi. Tak ingin perusahaannya ditutup, mau tidak mau si Chip pun menyetujuinya. Namun dengan syarat si Mary harus membawa pamannya untuk melindunginya di sana. Setelah mendengar hal itu, si Mary pun bergegas pergi untuk memberitahukan ke pamannya. Selepas si Mary pergi, si Chip pun langsung memanggil anak buahnya yang bernama Justin, saudara kembarnya si Aceng, di mana dia ingin si Justin ikut ke rawa itu untuk mencari perahunya yang hilang, sekalian mencari saudara kembarnya yang hilang di rawa itu. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Mary yang memohon ke teman baik ayahnya yang bernama Ubi agar ikut ke rawa itu untuk mengambil jasad ayahnya. Karena tak tega, si Bobby pun setuju untuk mengantarkan si Mary pergi ke sana. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke si Chip yang sudah mengumpulkan para pemburu agar bisa ikut bersamanya ke rawa itu dengan beralasan mencari perahunya yang hilang. Dan jika ada yang berhasil, maka dia akan memberikan hadiah sebesar $500. Si Chip pun memberitahukan alasan dia memberikan hadiah yang sangat besar itu disebabkan di rawa itu telah dihuni oleh sesosok psikopat rawa cubluk. Mendengar nama itu, sebagian para pemburu yang mempercayai keberadaan psikopat rawa cubluk pun bergegas pergi meninggalkan perkumpulan. Hanya menyisakan beberapa orang saja yang tidak mempercayai keberadaan psikopat rawa cubluk. Dirasa ini cukup, si Chip pun mengajak mereka untuk bergegas pergi. Sesampainya di sana, si Chip pun langsung mengajak anak buahnya untuk bergegas melakukan pencarian. Singkat waktu, setelah jauh apruk-aprukan, si Chip pun menyarankan ke anak buahnya untuk membagi beberapa kelompok agar bisa memperluas pencarian. Dan barang siapa yang bisa membawa tangkurak psikopat rawa cubluk itu, maka dialah yang akan mendapatkan hadiahnya. Sesaat kemudian, si Subur dan si Ucup yang merasa tertipu oleh si Chip pun memutuskan untuk menunggu mereka di pinggiran rawa. Terlebih lagi, si Subur tak mempercayai keberadaan psikopat rawa cubluk. Hingga di tengah obrolan, mereka pun mendengar sesuatu di balik ruyuk. Karena penasaran, si Ucup pun berniat untuk mengeceknya. Serious? Are you gonna get hurt? Dan ternyata itu adalah psikopat rawa cubluk. Hingga akhirnya si Ucup pun harus modar mengenaskan setelah dirujak kampak kopet. Melihat hal itu, jelas saja si Subur yang ketakutan pun berniat pergi meninggalkan rawa ini. Namun naasnya si Subur pun harus menyusul si Ucup ke alam baka
mereka pun berniat untuk menembaknya. Namun naasnya mereka pun harus modar mengenaskan berbarengan setelah liang caduknya dicium Sensokopet. Di sisi lain, si Justin yang mendengar suara tembakan pun berniat pergi ke sana karena siapa tahu itu adalah si Aceng. Kemudian si Mary pun memberitahukan jika sebenarnya si Aceng sudah modar. Mendengar hal itu, jelas saja Justin pun sangat kesal ke si Chip karena telah menipunya. Hingga di tengah adu bacot, si Bobby yang melihat kedatangan si Kopet pun meminta ke si Mary untuk pergi bersembunyi sementara dia dan yang lainnya yang akan melawan si Kopet itu. Di persembunyian, si Justin yang kesal ke si Chip pun langsung memberitahukan ke si Mary tujuan si Chip yang sebenarnya, di mana dia ingin mengorbankan si Bewok dan pamannya si Mary agar kutukan di rawa ini bisa hilang. Hingga setelah itu, si Chip bisa menguasai rawa ini. Setelah mendengar hal itu, si Mary pun bergas pergi untuk memberitahukan ini ke pamannya. Selepas si Mary pergi, si Justin yang ketakutan pun berniat bersembunyi di dalam lemari. Setelah bertemu dengan si Bobby, si Mary pun berniat untuk memberitahukannya. Namun belum juga menjelaskan, mereka keburu dikagetkan oleh teriakannya si Justin. Tanpa pikir panjang, mereka pun berniat untuk menolongnya. Please listen to me. Naas sekali, si Bobby pun harus merasakan migrain ekstrim setelah tengkoraknya dihamplas hingga bolong. Di waktu yang bersamaan, si Bobby pun berniat untuk menolongnya. Namun tiba-tiba melihat si Bobby yang terluka, si Mary pun berniat untuk menolongnya. Namun suwenya si Chip keburu memaksa si Mary agar keluar dari rumah ini. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Bewok yang sedang adu mekanik dengan si Kopet. Walaupun sempat adu mekanik yang sangat sengit, namun pada akhirnya si Bewok harus modar mengenaskan di tangan si Kopet rawa cubluk. Setelah itu, si Kopet rawa cubluk pun berniat untuk menghabisi si Bobby. Dirasa tidak ada jalan lain, si Bobby pun berniat untuk melawannya. Dirasa si Bobby sudah modar, si Chip pun langsung memberitahukan tujuan dia yang sebenarnya, di mana pada intinya jika si Kopet rawa cubluk berhasil membalaskan dendam ke orang-orang yang telah membakar rumahnya, maka dia akan lenyap dan rawa ini akan menjadi miliknya. That's where you're wrong, Mary Beth. Setelah mendengar hal itu, si Mary pun menjelaskan jika sebenarnya si Bobby itu bukanlah pamannya, karena paman yang sebenarnya sudah modar 12 tahun yang lalu. Hingga tidak lama kemudian, si Kopet rawa cubluk pun muncul. Melihat hal itu, si Chip pun berniat untuk menghabisinya dengan tangannya sendiri.
Mamam, Tasya si Cip yang serakah pun harus modar mengenaskan setelah cangkengnya dituar kampak Kopet. Dirasa ini kesempatan, si Mary pun berniat untuk menghabisi si Kopet rawa cubluk. Dan akhirnya si Mary pun berhasil merujak tangkurak si Kopet rawa cubluk itu hingga bucat. Setelah itu dia pun bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Namun tanpa si Mary sadari, lagi-lagi si Kopet rawa cubluk itu kembali hidup. Hingga di tengah perjalanan, si Mary pun sok parah setelah mendengar suara si Kopet. Dirasa si Kopet itu hidup kembali, si Mary pun bersiap-siap untuk melawannya lagi. Dan lagi-lagi si Mary berhasil mengalahkannya setelah si Kopet itu terjatuh ke sebuah sinso yang menyala. Hingga tubuhnya pun terbelah menjadi dua bagian. Dirasa kali ini benar-benar sudah modar, si Mary pun bergegas pergi sambil membawa bagian tubuhnya si Kopet rawa cubluk. Kemudian kita diperlihatkan ke seorang sheriff bernama Louis yang diminta oleh temannya yang bernama Maghrib untuk menggantikan piketnya nanti malam. Hingga di tengah obrolan, mereka pun dikagetkan oleh sebuah keriuhan. Dirasa telah terjadi sesuatu, si Louis pun bergegas mengeceknya. Dan ternyata itu adalah si Mary yang datang ke kantor sheriff sambil membawa bagian tubuh si Kopet rawa cubluk. Dirasa si Mary ini adalah penjahat, tanpa pikir panjang mereka pun langsung menangkapnya. Who'd you kill? Sesaat kemudian si Louis pun langsung menanyakan ke si Mary apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kemudian si Mary pun memberitahukan jika teman-temannya sudah modar dihabisi oleh si Kopet rawa cubluk di sebuah rawa. Dan hanya dia sajalah yang berhasil selamat atas insiden itu. Mendengar hal itu, jelas saja si Louis pun tak mempercayainya. Terlebih lagi si Mary tak mendapatkan luka sedikit pun. Si Louis pun menduga jika si Mary lah si pembunuh itu. Tidak lama kemudian dia pun mendapatkan laporan dari rekannya yang sudah ada di rawa itu yang menemukan puluhan mayat ada di sana. Mendengar hal itu, si Louis pun bergegas pergi ke sana dan meminta ke temannya untuk menjaga si Mary sementara waktu. Namun saat akan pergi, si Louis pun dijegat oleh seorang wartawan kolot bernama Amanda yang meminta izin ke si Louis untuk mewawancarai si Mary. Pada awalnya si Louis melarang, namun karena si Amanda terus-menerus memohon, hingga akhirnya si Louis pun mengizinkannya. So how's our... Kemudian kita dialihkan ke para medis yang sudah tiba di rawa itu dan kita pun diperlihatkan ke seorang anak sutradara yang di film ini bernama Andre, di mana mereka ditugaskan untuk mengambil para mayat yang ada di sana. Alright, Dad. What happened? Lalu kita dialihkan lagi ke si Amanda yang sudah bertemu dengan si Mary. Kemudian si Amanda pun meminta ke si Mary untuk menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi di rawa itu. Dia pun berjanji jika si Mary menceritakan semuanya, dia akan membantunya keluar dari penjara ini. Mendengar hal itu, si Mary yang ingin terbebas dari penjara pun langsung menceritakan semuanya.
Setelah mendengar cerita dari si Mary, si Amanda pun yakin jika psikopat rawa cubluk itu masih hidup karena menurut penelitian yang selama ini dia pelajari, psikopat rawa cubluk itu memiliki kemampuan regenerasi bak Orochimaru Boruto, dan karena kemampuannya itu, psikopat bisa hidup secara berulang-ulang. Namun si Mary tak mempercayainya karena dia yakin untuk kali ini psikopat rawa cubluk benar-benar sudah modar karena dia sudah melihat dengan matanya sendiri. He's not. Lalu kita dialihkan ke para medis yang berhasil menemukan jasadnya psikopat rawa cubluk. Kemudian si Andre pun meminta ke rekannya bernama Sandy untuk segera mengotopsi jasadnya. Setelah itu si Andre pun izin ke temannya untuk pergi mengambil jasad lagi. Di malam harinya kita pun diperlihatkan ke Sandy yang sedang bersiap-siap untuk mengotopsi jasadnya psikopat rawa cubluk. Namun tanpa si Sandy sadari, jasadnya psikopat rawa cubluk itu sudah menghilang. Lalu tiba-tiba malang sekali si Sandy pun harus modar mengenaskan setelah tangkuraknya dikejut abal-abal hingga bucat. Di sisi lain si Sheriff yang mendengar keriuhan itu pun berniat untuk mengeceknya. Di tengah kepanikan, si Sheriff pun berniat untuk meminta bantuan, namun belum juga berbicara, dia sudah modar mengenaskan. Di sisi lain, si Amanda yang mendengarnya pun yakin jika itu ulahnya psikopat rawa cubluk. Kemudian si Amanda pun mengajak si Mary untuk segera pergi dari tempat ini dikarenakan hanya si Mary sajalah yang bisa mengakhiri semua ini. Setelah itu, dia pun meminta ke si Maghrib untuk segera membebaskan si Mary sebelum rekan-rekannya modar. Tak ingin rekan-rekannya modar, si Maghrib pun bergegas membebaskan si Mary. Lalu kita dialihkan ke si Louis yang sudah sampai ke rawa itu. Dikarenakan ini pembantaian kelas kakap, pemerintah pun sampai menurunkan polisi SWAT yang dipimpin oleh si Botak. Setelah memberikan instruksi ke anak buahnya, si Botak pun mengajak yang lainnya untuk segera pergi. Kembali ke si Mary dan yang lainnya yang berniat pergi ke kota Ojona, di mana si Amanda berniat menemui ayahnya si rawa cubluk, yaitu si Thomas. Mendengar hal itu, jelas saja si Mary pun merasa bingung karena setahu dia si Thomas sudah modar puluhan tahun yang lalu. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Louis yang sedang mencari pelaku pembantaian di rawa itu. Clearly part of it, though. Suppose if anybody's... Di tengah perjalanan, mereka pun sok parah setelah menemukan jasad-jasad yang sudah modar mengenaskan bak diacak-acak monyet. Melihat hal itu, anak buah si Louis bernama Cory pun memberitahukan jika ini perbuatan psikopat rawa cubluk. Dia pun mengajak si Louis dan yang lainnya untuk segera pergi meninggalkan rawa ini jika tak ingin modar mengenaskan. Hingga tidak lama kemudian mereka pun dikagetkan oleh kedatangannya si Andre yang sedang ketakutan. Si Andre pun memberitahukan jika rekan-rekannya sudah modar dibantai oleh psikopat rawa cubluk. Mendengar hal itu, si Louis yang sudah mulai mempercayai keberadaan psikopat rawa cubluk pun berniat untuk meminta bantuan ke para militer. Namun si Botak melarangnya karena dia merasa dia dan rekannya bisa menangani masalah ini. Kemudian si Botak pun mengajak semuanya untuk bergegas pergi. Namun saat akan pergi, mereka pun dikagetkan oleh gerakan di balik ruyuk. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung menembaknya.
Setelah itu dia pun meminta ke anak buahnya untuk mengeceknya. Namun karena anak buahnya berangan, dengan terpaksa si botak pun mengecek sendiri. Got him. Dan ternyata itu hanyalah seekor tikus rakyat yang sedang kelaparan. Di tengah rasa lega, tiba-tiba dirasa itu suara psikopat, si Andre pun mengajak yang lainnya untuk bergegas pergi dari tempat ini. Sesaat kemudian mereka pun sampai ke depan rumahnya psikopat Rawa Cubluk. Lalu si botak pun meminta ke anak buahnya untuk masuk ke dalam. Setelah memberondong beberapa peluru ke rumahnya psikopat, si botak pun memberikan kode ke anak buahnya untuk segera melakukan penangkapan. Melihat anak buahnya dibantai dengan mudah, si botak yang kehabisan peluru pun berniat untuk adu mekanik. Naas sekali, si botak pun harus merasakan mules sampai modar setelah dicolok kokod kopet. Melihat hal itu, si Cory yang kesal pun berniat untuk membasoka si kopet Rawa Cubluk. Sorry, Rick. This one! Setelah berhasil meledakkan rumahnya psikopat Rawa Cubluk, dia pun yakin bahwa psikopat itu sudah modar. Namun di tengah rasa bahagia, tiba-tiba melihat psikopat Rawa Cubluk itu masih hidup, si Louis pun mengajak si Andre dan si Kokom untuk bergegas pergi dari tempat ini. Setelah ngalayak tangkurak si Cory hingga bucat, psikopat Rawa Cubluk pun semakin marah setelah melihat rumahnya sudah hangus terbakar. Kemudian dia yang marah pun bergegas untuk memburu si Louis dan yang lainnya. Lalu kita dialihkan ke si Amanda dan yang lainnya yang sudah sampai ke rumah temannya yang bernama Mullen. Si Amanda pun memberitahukan jika tujuan dia datang ke rumah ini hanya untuk meminjam abunya si Thomas yang selama ini si Mullen simpan. Hi, Mr. McMullen. Shoot you dead for waking me up at this crazy. Setelah bertemu dengan si Mullen, si Amanda pun langsung mengatakan jika tujuan dia datang ke rumahnya ini hanya untuk meminjam abunya si Thomas. Dia pun berjanji akan mengembalikannya lagi setelah semuanya selesai. Mendengar hal itu, jelas saja si Mullen pun tak mengizinkan abu pamannya itu dibawa. Dirasa tidak ada cara lain, si Amanda pun langsung mengambil abu itu secara paksa. Setelah itu, si Amanda pun mengajak si Mary pergi ke rawa untuk memberikan abunya si Thomas ke psikopat Rawa Cubluk karena dia yakin dengan cara ini mereka bisa mengakhiri dendamnya psikopat Rawa Cubluk. Mendengar hal itu, jelas saja si Mary pun menolaknya karena dia tak ingin modar seperti teman-temannya. Namun si Amanda memaksa si Mary karena hanya si Mary sajalah yang bisa melakukan semua ini. Lalu kita dialihkan ke si Louis dan yang lainnya yang berniat pergi meninggalkan rawa ini. Namun tiba-tiba melihat psikopat Rawa Cubluk itu sudah ngajogrog di depan mereka, si Louis pun mengajak yang lainnya untuk segera masuk ke dalam perahu. Namun suenya kunci perahu itu telah hilang karena dibawa oleh rekannya si Andre yang sudah modar di tengah hutan. Di tengah kepanikan, si Louis yang melihat radio Tantara pun berniat untuk meminta bantuan.
Hingga setelah laporannya diterima, tim pusat pun akan mengirimkan angkatan udara untuk menjemput mereka. Mendengar hal itu, si Louis pun mengajak yang lainnya untuk bersembunyi di kapal ini sementara waktu sampai bantuan datang. What is that? Namun baru juga ngarenghap, mereka pun panik setelah melihat psikopat rawa cubluk yang mencoba maksa masuk. Di tengah kepanikan, mereka pun harus memikirkan cara agar bisa keluar dari kapal ini. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Mary dan yang lainnya yang sudah sampai ke rawa ini. Kemudian, si Amanda pun mengajak si Mary untuk bergegas mencari keberadaan psikopat rawa cubluk. Now what? Sesaat kemudian mereka pun sok parah setelah menemukan banyaknya mayat yang modar mengenaskan. Dirasa psikopat itu tidak jauh dari tempat ini, si Amanda pun langsung memanggilnya. Victor! Dirasa psikopat rawa cubluk itu sudah pergi, si Louis pun berniat untuk mengeceknya. God, it's my wife. Amanda! Naas sekali, si Louis pun harus modar mengedaskan setelah dibetot oleh psikopat hingga buntung. Di tengah kengerian, si Kokom yang melihat pistol si Louis pun berniat untuk mengambilnya. Namun sungguh lebar aing mah, si Kokom yang cantik ini pun harus menyusul si Louis ke alam baka. Kembali ke si Amanda yang sedang memanggil nama psikopat. Hingga tidak lama kemudian psikopat rawa cubluk pun muncul. Melihat hal itu, si Amanda pun langsung menyuruh si Mary untuk segera memberikan abunya si Thomas. Karena dia yakin dengan cara itu dendamnya psikopat rawa cubluk bisa hilang. Walaupun ngeri, si Mary pun memberanikan diri untuk melakukannya. Dan sambil memberikan abunya si Thomas, si Mary pun meminta maaf atas kelakuan ayahnya yang menyebabkan rumahnya psikopat itu terbakar. Namun suenya setelah si Mary memberikan abunya si Thomas, psikopat rawa cubluk ini menjadi semakin marah dan berniat untuk menghabisi si Mary. Dan untungnya si Maghrib berhasil menembak psikopat itu lebih dulu hingga tumbang. Dirasa psikopat ini sudah modar, si Maghrib pun mengajak si Amanda dan si Mary untuk bergegas pergi. Namun tiba-tiba walaupun si Maghrib dan si Amanda harus modar, namun pada akhirnya si Mary berhasil mengalahkan psikopat itu lagi setelah memukulnya menggunakan guci berisi abunya si Thomas. Hingga setelah itu, tubuhnya psikopat ini pun menjadi melepuh setelah terkena abunya si Thomas. Dirasa ini kesempatan, si Mary pun berniat untuk memfatality. Setelah berhasil menghancurkan tubuhnya psikopat, tim angkatan udara pun datang untuk menyelamatkan si Mary. Di sisi lain, si Andre yang mendengar suara heli pun bergegas untuk meminta bantuan. Kira-kira apakah psikopat rawa cubluk ini benar-benar sudah modar? Dia paduli biagong karena film pun sudah berakhir. Oke lah, nggak mungkin segitu saja alur cerita film dari Hit 3 tahun 2013. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.